hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya akan mengajak kita membicarakan tentang orang-orang raksasa yang disebutkan di dalam Alkitab. Ini adalah pertanyaan yang sampai kepada saya. Siapakah yang dimaksud raksasa-raksasa di bumi yang disebut di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu, dari bacaan yang kita sudah baca, disebutkan di situ orang-orang raksasa ada di bumi. Seperti apakah yang dimaksud sebagai orang-orang raksasa itu? Seperti apakah mereka? Apakah ini berbicara tentang postur tubuh yang besar atau bagaimana? Ada beberapa tafsiran tentang orang-orang raksasa yang dimaksud. Pertama-tama ada orang yang menganggap bahwa mereka ini adalah makhluk-makhluk misterius yang diciptakan sebelum penciptaan yang kita kenal sekarang. Kalau mau informasinya lebih banyak lagi bisa lihat search di Google Gap Theory. Jadi dalam Gap Theory itu ada makhluk-makhluk sebelum Adam diciptakan, mereka sudah diciptakan. Mungkin bersamaan dengan penciptaan malaikat. Jauh sebelum langit dan bumi dan segala isinya ini diciptakan. Jadi mereka sudah diciptakan. Mereka terpencar di planet-planet lain. Namun ada juga yang mencapai bumi. Jadi makhluk-makhluk inilah yang disebut sebagai orang-orang perkasa. Itu tafsiran-tafsiran yang pertama. Dan biasanya tafsiran ini bukanlah orang-orang Kristen konservatif. Bukanlah orang-orang Kristen yang Injili. Ada juga yang menganggap bahwa mereka-mereka ini adalah alien, makhluk-makhluk misterius yang berasal dari planet lain. Dan dengan kekuatan, kemahiran, kehebatan mereka, mereka bisa mencapai bumi dan mereka bisa menghampiri perempuan-perempuan yang ada di bumi. Pada bagian lain mereka ini disebut sebagai anak-anak Allah. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama tadi adalah makhluk misterius yang diciptakan pada zaman Gap Theory atau sebelum penciptaan alam semesta ini mereka sudah diciptakan. Namun penciptaan mereka gagal sehingga Allah menciptakan lagi alam semesta yang baru beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah makhluk alien yang berasal dari planet lain. Nah, itu yang kedua. Kemudian tafsiran yang ketiga menafsirkan bahwa orang-orang raksasa yang dimaksud adalah para malaikat. Malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi mereka ini berhubungan dengan manusia normal. Itu tafsiran yang ketiga. Kemudian ada tafsiran yang keempat adalah orang-orang yang merupakan keturunan Set. Nah, jadi bukan masalah fisik, tetapi secara rohani mereka ini memiliki kekuatan spiritual yang lebih daripada orang-orang pada umumnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah orang-orang raksasa yang maksud adalah orang-orang yang memang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada orang secara umum, daripada orang secara normal. Lalu ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa orang-orang raksasa yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki spiritualitas yang lebih hebat daripada orang-orang pada umumnya. Jadi secara spiritual mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu kalau menurut Bapak Ibu lebih setuju yang mana? Untuk memahami pengertian kita tentang hal ini dan nanti kita akan belajar makna rohani dari manusia-manusia raksasa ini. Jadi di dalam kitab Bilangan misalnya disebutkan di situ tentang orang-orang raksasa. Ya, saya akan bacakan ayatnya bagi kita di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 disebutkan di situ, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa
Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu kemudian ada muncul lagi orang-orang raksasa, keturunan-keturunan raksasa pada zaman Daud, pada zaman Goliat. Ya. Jadi Goliat itu termasuk yang disebut sebagai raksasa. Saya akan bacakan ayatnya, ada di dalam 1 Tawari pasal yang ke-20 misalnya, ayat yang ke-8. 1 Tawari pasal 20 ayat yang ke-8 disebutkan, orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Setidaknya untuk mendapatkan gambaran tentang yang dimaksud raksasa ini, kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan informasinya dari ayat-ayat lain selain daripada Kejadian pasal 6 tadi. Di dalam bilangan tadi, pasal yang ke-13 itu, ini adalah kisah tentang 12 pengintai. 10 pengintai itu ketakutan melihat orang-orang yang mereka intai. Yaitu disebutkan di situ orang Enak, keturunan raksasa. Dibandingkan sepertinya mereka-mereka itu seperti belalang di hadapan orang-orang raksasa itu. Jadi ini berhubungan dengan keadaan fisik. Jadi kita bisa bayangkan mereka menyebarkan kabar ini kepada Musa bahwa diri mereka seperti belalang di hadapan para raksasa ini. Jadi raksasa ini berarti fisiknya, secara fisik mereka sangat besar, sangat tinggi, dan tentu berat badan mereka sangat luar biasa. Kalau kita juga melihat di zaman Daud ini disebutkan di situ ada orang-orang raksasa keturunan dari Gad. Nah, jadi di dalam 2 Samuel juga disebut orang-orang raksasa, orang-orang yang hebat. Mereka memiliki perawakan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang hebat, yang luar biasa. Biasa berperang dan mengalahkan, membunuh banyak orang. Tetapi orang-orang raksasa ini tewas di tangan Daud dan orang-orangnya. Jadi seperti apa? Kalau kita melihat di dalam konteks zaman Daud yang disebut raksasa, itu adalah pahlawan-pahlawan yang memang gagah perkasa, hebat, memiliki kekuatan secara fisik yang luar biasa, dan mereka memiliki perawakan yang memang besar dan tinggi. Ya, kita tahu menurut New Bible Encyclopedia, Goliat itu memiliki tinggi, kalau dihitung dikonversi di dalam meter, itu kira-kira 3,2 meter. Ya, nanti dilihat sumbernya di dalam Ensiklopedia Alkitab masa kini. Jadi memang besar sekali. Kita bisa bayangkan ketinggian 3,2 meter. Mungkin juga lebih gagah, lebih hebat, punya otot yang dahsyat dan luar biasa. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran tentang yang disebut raksasa ini. Di sini mengacu kepada keadaan fisik yang memang besar dan kekuatan yang memang luar biasa. Jadi mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Namun kata Ibrani yang dipakai di sini berbeda. Jadi kata Ibrani yang dipakai untuk raksasa di dalam Kejadian pasal 6 adalah Nephilim. Sementara kata Ibrani untuk raksasa di zaman Daud, yaitu Goliat yang disebut raksasa, itu katanya berbeda. Bukan Nephilim, tetapi kata Rava. Itu yang sedikit menjadi kesulitan bagi kita. Namun bagaimanapun juga mungkin konsepnya sama. Bahwa yang disebut raksasa itu memang memiliki fisik perawakan yang tinggi besar. Jadi sangat mungkin bahwa raksasa-raksasa yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 6 kira-kira tingginya sama dengan itu, atau bahkan mungkin saja lebih besar daripada itu, bisa mencapai 4 meter sampai 5 meter, dan tentu ini dapat dikatakan sebagai manusia-manusia raksasa. Lalu kalau kita melihat lagi kitab Bilangan pasal 13 tadi, 10 pengintai menyebutkan bahwa diri mereka seperti belalang. Jadi kita bisa memahami bahwa
yang dimaksud raksasa adalah orang yang memang memiliki perawakan postur tubuh yang sangat besar, sehingga 10 pengintai itu menganggap diri mereka seperti belalang. Jadi ini juga ada hubungannya dengan iman, walaupun ini dilebih-lebihkan. Tetapi kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan raksasa yang muncul di dalam bilangan pasal yang ke-13 ini, yang disampaikan oleh para pengintai, 10 pengintai, berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Ya. Mereka menganggap diri mereka seperti belalang, kecil sekali. Jadi orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, walaupun mereka memiliki postur tubuh yang ideal, namun ketika melihat orang-orang raksasa ini, mereka memandang diri mereka kecil sekali. Jadi berarti perawakan orang-orang Enak ini yang disebut sebagai keturunan raksasa ini sangat besar dan luar biasa. Lalu kalau kita kembali lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 itu, kita bisa melihat konteks-konteks di dalam ayat itu. Di ayat itu di bagian terakhir disebutkan, inilah orang-orang yang gagah perkasa. Jadi untuk menjelaskan tadi, orang raksasa ini disebut sebagai orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Orang gagah perkasa, orang-orang kenamaan. Dan di ayat sebelumnya ada disinggung tentang anak-anak Allah. Jadi dari banyak tafsiran tadi, tentu kita tidak mempercayai bahwa ini alien. Ini tentu bukan malaikat. Ini tentu juga bukan makhluk yang diciptakan di zaman gap teori, yaitu yang diciptakan bersamaan dengan malaikat atau yang telah diciptakan dan gagal sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Tentu kita tidak menerima tafsiran itu. Nah, tinggal tafsirannya, apakah ini keturunan Set, apakah ini orang-orang biasa secara fisik namun memiliki ilmu gaib, ilmu sihir yang hebat. Kalau kita lihat konteksnya, lebih jelas di situ disebut orang-orang gagah perkasa dan orang-orang kenamaan. Namun pertanyaan kita, apakah memang mereka ini memiliki postur tubuh yang lebih besar dibanding dengan manusia-manusia pada umumnya? Nah, kalau kita lihat kata Ibrani yang dipakai adalah kata Nephilim, ya. Dan beberapa para sarjana Perjanjian Lama percaya bahwa orang-orang ini adalah manusia-manusia super, bahkan kelahiran dan keberadaan munculnya mereka tidak dapat diketahui dengan jelas. Yang penting bahkan disebutkan bahwa mereka ini adalah monster. Apakah secara fisik? Ya tentu saja secara fisik mereka memiliki perawakan yang sangat besar, yang lebih besar daripada manusia-manusia pada umumnya. Nah, jadi kata Nephilim sendiri itu diterjemahkan sebagai orang yang gagah perkasa, raksasa yang memiliki kemampuan spiritual. Diterjemahkan sebagai makhluk misterius, besar, dan kuat. Dan nanti kalau kita lihat di dalam Septuaginta, itu terjemahannya lebih mengarah kepada keperkasaan, kehebatan, dan besarnya secara fisik. Jadi secara fisik mereka memiliki perawakan yang besar, sehingga diterjemahkan dalam bahasa Inggris giant atau Nephilim juga. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama, yang dimaksud sebagai raksasa itu adalah monster. Jadi monster secara ilmu sihir mereka memiliki kekuatan yang hebat, memiliki keilmuan yang hebat, dan secara fisik juga mereka memang besar, memiliki perawakan lebih besar daripada manusia-manusia pada. Jadi Bapak Ibu, dari banyak tafsiran-tafsiran tadi, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan makhluk alien dari planet lain, ada yang mengatakan setan, hantu, ada yang mengatakan keturunan Set, ada yang mengatakan orang-orang yang memiliki kerohanian yang hebat. Menurut saya, yang dimaksud dengan orang-orang raksasa adalah orang-orang yang memiliki perawakan yang memang tinggi dan besar, dan kemudian juga memiliki keilmuan dan spiritual yang lebih daripada orang-orang manusia pada umumnya.
Jadi itu tafsiran saya. Jadi baik secara fisik lebih daripada orang pada umumnya, maupun secara spiritual yang dalam hal ini dipakai untuk kejahatan. Ya, spiritual kejahatan, spiritual yang tidak baik juga memiliki kehebatan yang lebih tinggi daripada manusia-manusia pada umumnya. Jadi mereka-mereka ini disebut kenamaan termasyhur karena mereka memiliki perawakan yang demikian. Jadi Bapak Ibu, apa pelajaran rohani yang mau saya sampaikan? Atau pesan rohani yang mau saya sampaikan kepada kita? Kalau kita perhatikan di zaman Daud, ketika disebutkan pahlawan gagah perkasa, orang-orang raksasa, banyak orang-orang yang tidak beriman menjadi ketakutan. Jadi sama dengan 10 pengintai berlawanan dengan 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 pengintai yang lain yang diutus oleh Musa, ketika mereka melihat orang-orang dengan keperkasaan, orang-orang raksasa, mereka menjadi ciut, iman mereka menjadi lemah, mereka menjadi takut, mereka menjadi lemah. Tetapi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak takut, tidak gentar terhadap apa yang dimaksud, apa yang disebut sebagai manusia-manusia raksasa. Jadi ketika berhadapan dengan manusia raksasa, jangan takut. Sebagaimana dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, kita memang mengakui mereka raksasa, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Kita pasti mengalahkan mereka. Demikian juga di zaman Daud. Di zaman Daud ada prajurit-prajurit yang ketika mendengar, menyaksikan Goliat dan orang-orang raksasa, pahlawan-pahlawan raksasa lainnya, mereka menjadi takut, mereka menjadi ciut. Ini yang tidak boleh terjadi di antara umat-umat Tuhan. Mungkin manusia-manusia raksasa tidak kita temukan sekarang. Kita tidak melihat akan adanya raksasa lalu kemudian kita takut. Tetapi secara nilai, di dalam kehidupan spiritual, ada hal-hal yang kita anggap terlalu besar untuk kita hadapi. Ada hal-hal yang terlalu besar untuk kita taklukkan. Tetapi di sini ada nilai yang Tuhan mau ajar bagi kita. Apa itu? Jangan takut. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Prajurit-prajurit Daud ketika melihat Goliat, raksasa yang lain, jangan pernah takut. Mengapa? Daud sendiri pun lebih kecil dibanding dengan Goliat. Tetapi atas nama Tuhan, dengan iman kepercayaan kepada Tuhan, kita bisa menaklukkan raksasa-raksasa itu. Kita bisa menghadapi setiap hal-hal yang kita anggap besar, yang secara manusiawi tidak mungkin dikalahkan, tidak mungkin ditaklukkan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dengan nilai rohani yang kita peroleh hari ini, kita mendengar tentang manusia raksasa, kita mendengar tentang hal-hal yang besar, kita menghadapi hal-hal yang luar biasa dianggap dahsyat secara manusia. Jangan pernah gentar, jangan pernah ciut. Iman kita harus lebih besar, karena bersama dengan Tuhan kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kita mampu menaklukkan semua hal-hal itu, dan Tuhan terus menyertai menolong kita. Kita akan terus memperoleh kemenangan. Kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini, kemenangan ini, biarlah kemenangan ini, kehidupan ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan